Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman mahasiswa masih semangat mengikuti tutorial online ini. Minggu ini kita masuk aktivitas belajar yang keempat. Sebelum memasuki belajar ke aktivitas yang keempat ini, sebaiknya Anda menyelesaikan dan memahami materi pada aktivitas belajar yang ketiga. Selain itu, sebaiknya Anda mempelajari terlebih dahulu modul 3 buku materi pokok MSIM 4204 jaringan komputer mengikuti aktivitas belajar ini. Jadi sebelumnya untuk bisa mengikuti aktivitas belajar yang keempat ini tentang praktek pertama alat jaringan, jadi mahasiswa sebaiknya eh, mempelajari terlebih dahulu modul 3 buku materi pokok MSIM 4204. Perlu diketahui bahwa pada aktivitas belajar ini diberikan tugas satu yang harus Anda jawab, lalu pastikan juga Anda untuk mengerjakan tugas sendiri, tidak melakukan kecurangan dengan mengcopy tugas teman Anda, dan mengupload tugas sesuai waktu yang ditentukan. Untuk dapat mengerjakan tugas satu dengan baik, Anda harus mempelajari panduan praktikum yang telah diupload pada materi di bawah ini. Ada di panduan praktek MSIM 4204. Sekali lagi saya ingatkan bahwa tugas satu ini perlu dikerjakan dan dikerjakan sendiri tentunya, tidak melakukan kecurangan. Oke, lalu untuk perlu diketahui bahwa di jaringan komputer itu tentunya ada media yang menjadi penghubung antar komponen-komponen peralatan jaringan untuk bisa sampai ke user, untuk usernya itu bisa mendapatkan layanan jaringan tersebut. Nah, dari media-media ini ada beberapa yang digunakan, ada bentuknya koaksial, ada yang bentuknya UTP, ada STP, dan sekarang ada juga yang bentuknya fiber optik kebanyakan sekarang, dan tentunya yang lebih mudah atau lebih familiar sekarang adalah bentuknya Wi-Fi. Nah, saya akan memberikan gambaran secara umum media apa saja yang sering digunakan atau yang tentunya digunakan oleh jaringan komputer. Chopper media salah satunya. Media yang paling banyak digunakan dalam jaringan local area network adalah chopper kabel atau kabel tembaga. Terdiri dari banyak macam jenis. Ini bentuk dari koaksial kabel. Ada bentuknya seperti ini. Gambaran umumnya ada komponen, ada outer jacketnya, ada braided copper shieldingnya, ada copper conductor dan plastic insulation, dan ada BNC konektor. Jadi konektornya itu bentuknya bulat. Nah, ini spesifikasinya. Coaxial cable ini biasanya digunakan untuk bandwidth 10 MB per second. Terus biayanya tidak terlalu mahal, media dan konektor size-nya medium, jarak maksimum kabel adalah 500 meter. Di dalam LAN, kabel koaksial ini mempunyai nilai plus yang tidak dipunyai kabel STP dan UTP, yaitu jarak maksimum yang dapat digunakan tanpa menggunakan bantuan repeater. Repeater ini adalah sebuah alat yang memperkuat sinyal di dalam jaringan agar bisa mengcover jarak yang jauh. Koaksial kabel lebih murah dari fiber optik yang marak digunakan sekarang, dan teknologinya lebih dikenal umum. Kebanyakan digunakan pada alat-alat telekomunikasi seperti televisi kabel atau kabel vision. Sekarang ini jenis koaksial kabel sudah jarang dipakai pada jaringan Ethernet. Kebanyakan sudah menggunakan UTP, STP, dan wireless. Lalu selanjutnya ada shielded twisted pair, ada STP cable. Nah, ini ada sudah banyak juga digunakan. Ada komponen-komponen dari setiap kabelnya, itu ada jacket, ada braided seal, foil seal, dan twisted pair. Nah, ini spesifikasinya untuk kabel ini, bandwidth yang digunakan itu 0 sampai 100 MB per second. Biayanya yang menengah lah, agak mahal sedikit gitu ya. Media dan konektor size-nya sedang sampai besar. Maksimum panjang kabel 100 meter. Jadi bila dibandingkan dengan koaksial kabel tadi, ternyata di sini ada kekurangan di STP ini. Tadi sudah disampaikan bahwa untuk STP ini hanya
maksimumnya hanya 100 meter. Kabel ini jarang digunakan pada jaringan karena faktor harga ini lebih mahal pada kedua ujungnya untuk mulai menghilangkan noise. Jadi perlu ada ground dari setiap ujungnya. Nah, lalu ada juga yang disebut dengan UTP atau Unshielded Twisted Pair. Ini yang banyak digunakan sekarang di kantor-kantor atau di sekolah dan sebagainya. Nah, ini ada komponennya dari kabelnya ini, ada outer jacket, ada twisted pair, dan ada kabel yang berwarna tentunya. Nah, ini kenapa berwarna? Ini untuk membedakan antar kabelnya. Di setiap ujung kabelnya ini memiliki fungsi-fungsi tertentu. Nanti kita akan bahas. Bandwidth-nya itu 10 sampai 100 sampai 1000 bahkan megabyte per second tergantung dari kualitas atau kategori kabelnya. Biayanya lebih murah, media dan konektor size-nya kecil, namun dari maksimum penggunaan panjangnya kabel ini sama dengan STP 100 meter. Jadi kalau lebih dari 100 ini, lebih dari kapasitas maksimumnya ini, akan terjadi yang namanya losses atau tidak terkoneksi, sama sekali hilang koneksinya. Jadi media penghantar untuk menghantarkan internetnya atau menghantarkan transport layernya itu tidak nyampe jadinya. Nah, ini spesifikasi kabelnya ada 10 base T, ada 10 base 5, dan 10 base 2. Nah, lalu nanti kita akan membahas untuk khususnya untuk kabel UTP ini yang sering digunakan ada tipenya nih. Jadi nantinya ada media penghubung untuk dua komponen atau lebih yang berbeda bentuk atau beda media, dan ada yang untuk komponen yang sama. Nah, ini salah satunya adalah kabel yang bermetodenya itu straight through cable. Jadi digunakan untuk device yang tidak sama seperti switch PC dengan hub PC. Contohnya ada di sini, ini adalah lambang dari switch yang terhubung dengan PC atau perangkat. Pada intinya, strike ini digunakan untuk komponen yang berbeda. Lalu ada juga yang digunakan untuk komponen yang berbeda yang namanya crossover kabel. Digunakan untuk menghubungkan device-device yang sama. Contohnya antar misalkan switch dengan switch, router dengan router gitu. Nah, yang membedakan adalah kenapa ada yang disebut dengan strike dan ada crossover. Yang membedakannya adalah dari penghubung antar ujung kabelnya. Jadi di dalam kabelnya itu ada 8 kabel yang dibedakan dengan warna. Gitu. Nah, pin kalau yang strike itu akan berbanding lurus. Pin 1 dengan pin 1, pin 2 dengan pin 2, pin 3 dengan pin 3, seterusnya sampai ke pin 8 ke pin 8. Nah, yang berbeda dengan crossover bentuknya adalah pin 1 itu yang di ujung satunya lagi masuk ke pin 3. Lalu yang pin 2 itu akan masuk ke pin 6. Lalu untuk pin 4 dia akan masuk ke pin 7. Lalu untuk pin 5 itu akan masuk ke pin 8. Itu yang membedakan. Nah, lalu selanjutnya ada rollover kabel. Digunakan hanya untuk konverter dari DB9 port serial PC, dari yang contoh misalkan serialnya itu yang panjang yang untuk printer-printer zaman dulu, dan bentuknya ada juga yang dalam bentuk RS232 untuk contohnya kayak monitor itu disebutnya dengan port console. Biasanya untuk melakukan manajemen biasanya. Jadi ada switch hub yang manageable. Dia digunakan untuk bisa memanage virtualan, lalu ada manage di situnya untuk memanage bandwidth-nya sampai ke DHCP servernya untuk mengatur IP. Nah, di sini untuk yang rollover itu yang membedakannya adalah dia berbanding terbalik semuanya. Dari pin 1 ke 8, pin 2, pin 7, dan selanjutnya sampai ke pin 8 itu satu, artinya dibalik semuanya. Lalu ada yang namanya optical media. Nah, ini yang sudah umum digunakan oleh provider-provider dalam menghubungkan jaringan internet.
Jadi optikal ini penghantarnya adalah bentuknya cahaya di sini, fiber optik di dalamnya itu. Jadi cahaya yang digunakan dalam jaringan fiber optik ini adalah sinar laser. Fiber optik adalah medium yang paling sering digunakan karena jaraknya yang jauh, bandwidth-nya juga yang tinggi, lalu transmisi point to point-nya yang dibutuhkan pada backbone untuk local area network dan wide area network. Jadi dari energi cahaya ini digunakan untuk mengirim sejumlah besar data. Jadi data yang besar ini dikirimkan hanya bisa melalui fiber optik dalam bentuk sinar laser. Untuk mengirim sejumlah besar data ini dengan aman dikirimnya dan dalam jarak yang jauh. Sinyal cahaya di dalam fiber ini dihasilkan dari transmitter yang merubah dari sinyal listrik menjadi sinyal cahaya. Receiver yang merubah cahaya yang datang dari ujung kabel kembali menjadi sinyal listrik. Nah, ini bentuk dari fiber optik tadi ya. Ada jaketnya yang media paling luarnya, pembungkus, terus strengthening material, buffer, cladding, dan ada core. Ini untuk menghubungkannya itu untuk merakit kabel optik ini diperlukan peralatan khusus. Tidak seperti kabel UTP yang hanya membutuhkan crimping tool atau tang jaringan, lalu menghubungkannya juga menggunakan pin RJ45. Ini kalau optik ini ada peralatan khusus, nanti ditampilkan juga di video. Nah, lalu setiap fiber optik kabel yang digunakan untuk jaringan terdiri dari dua core fiber yang terpisah, seperti kabel twisted pair. Kabel yang terpisah digunakan untuk mentransmit dan receive. Fiber optik juga menggunakan satu fiber untuk mentransmit, mengirim, dan satu lagi untuk menerima atau mereceive. Oke, selanjutnya untuk wireless media, wireless teknologi memiliki kelebihan dibandingkan dengan media kabel, seperti device dapat dibawa kemana saja. Jadi wireless ini karena disebutnya juga wire, kabel gitu ya, wireless tanpa kabel, jadi kita mobilingnya itu lebih mudah. Sedangkan kabel dan fiber itu yang tadi disebutkan sebelumnya itu terbatas. Tidak mungkin kan kalau misalkan kita mobile kerjaannya harus bawa-bawa kabel. Terbayang kan kabelnya itu kusut gitu ya, dibawa kemana-mana gitu ya, dan belum juga ditambah dengan panjangnya kabel yang harus ya disediakan. Nah, salah satu inovasi dulu ya yang dikembangkan wireless ini jadi mempermudah kita untuk bisa mengakses internet tanpa kabel. Terdapat standar dari regulasi yang harus disepakati bersama supaya wireless ini saling terkoneksi dan terstandarisasi oleh IEEE 802.11. Standar untuk wireless LAN ini terbagi atas 802.11b, 802.11a, dan 802.11g. Bahkan sekarang sudah ada mix antara ketiga ini, BAG. Apa yang membedakan dari kode-kode yang BAG ini? Jadi 802.11b ini disebut juga dengan Wi-Fi Wireless Fidelity, bekerja pada frekuensi 2,4 GHz. Jadi speednya ini 11 Mbit per second. Throughput yang dihasilkan 1 sampai 2 Mbit per second menggunakan Direct Sequence Spread Spectrum atau DSSS yang berkembang menjadi frekuensi Hopping Spread Spectrum atau FHSS. Lalu 802.11a bekerja pada frekuensi 5 GHz, speed 54 sampai 108 Mbit per second, throughput yang dihasilkan 20 sampai 26 Mbit per second. Bekerja pada frekuensi 2,4, ini selanjutnya 802.11g, speednya itu 54 sampai 108 Mbit per second, throughput yang dihasilkan 20 sampai 26 Mbit per second. Menggunakan orthogonal frekuensi, division multiplexing, kompatibel dengan Wi-Fi. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ada frekuensi 2,4 GHz, lalu ada speednya 11 Mbit per second, lalu ada frekuensi juga yang 5 GHz, throughputnya yang dihasilkan itu 54 sampai 108 Mbit per second. Nah, itu kita bisa melihatnya dalam monitoring pada device tersebut. Atau kalau sekarang kita bisa melihat dari Wi-Fi yang manageable.
bisa terlihat dan kita bisa konfigurasi dia wirelessnya itu atau sinyal yang dipancarkan sampai kualitas dari sinyal penghantar untuk menghantarkan internetnya itu terlihat seperti apa, itu bisa dilihat dalam monitoring. Nanti kita bisa melihat bersama dalam video selanjutnya. Oke, mahasiswa, demikian yang bisa saya sampaikan secara garis besarnya tentang media dari koneksi dalam jaringan komputer. Nah, nanti kita akan praktikum untuk bisa merakit sebuah kabel UTP. Nanti kita akan melihat bersama dalam dokumen praktikumnya dibuka, lalu nanti kita coba bagaimana kita akan merakit kabel untuk tipe strike dan crossover. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap semangat. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.